Sebuah toko perlengkapan alat upacara di Jalan Mlinggi, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali terbakar. Toko yang dipenuhi dengan barang yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Warga yang panik segera menghubungi petugas damkar Gianyar. Api yang membesar juga merembet ke bangunan milik warga yang berdekatan. 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Hampir 30 menit melakukan pemadaman, api tiba-tiba muncul kembali di bangunan pura milik warga yang jaraknya hampir 200 meter, diduga akibat bara api yang terbawa angin. Hari ini tanggal 3 Januari 2024, kira pukul 13.00. Terbakar sebuah ruko menjual sarana-prasarana sembahyang, kain dan lain-lain. Jadi sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas kepolisian dari Polsek Payangan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat terkait agenda bagi-bagi susu yang dilakukannya. Kedatangan Gibran ke Bawaslu Jakarta Pusat didampingi oleh jajaran TKN Prabowo Gibran. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Rabu siang. Kehadiran Gibran untuk memberikan klarifikasi saat bagi-bagi susu di arena Car Free Day pada 3 Desember 2023 lalu. Usai memberikan keterangan pada Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran tetap mengatakan bahwa pembagian susu tersebut bukanlah kampanye. Menurutnya, saat pembagian susu tidak ada kegiatan politik apapun, dan ia telah menjelaskan hal itu kepada Bawaslu dalam pertemuan Rabu siang. Gibran tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Dah, itu aja. Ya. Ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi Enggak ada. Tidak ada. Kehadiran Gibran didampingi oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, Komandan Tim Eko TKN Hinca Panjaitan, dan Wakil Komandan Alpa TKN Fritz Siregar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kampanye bagi-bagi susu paslon Prabowo Gibran menimbulkan polemik, bahkan sempat dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum atas dugaan pelanggaran kampanye pemilu. Kampanye bagi-bagi susu yang digagas oleh paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran sempat dihadapkan dengan dugaan pelanggaran pemilu. Di pekan awal masa kampanye, Gibran Rakabuming Raka diduga 2 kali melakukan pelanggaran. Di hari keempat masa kampanye, Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Ia membagikan sembako, susu, hingga wifi gratis kepada warga setempat. Namun kampanye bagi-bagi susu Gibran ini menuai sorotan tajam karena dinilai melibatkan anak-anak dalam masa kampanye. Gibran juga diduga melakukan pelanggaran saat membagikan susu di acara Car Free Day Jakarta pada 3 Desember 2023. Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Jakarta Car Free Day tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi kampanye. Meski sejumlah laporan masuk ke Bawaslu, namun Bawaslu tegaskan menemukan pelanggaran dalam kegiatan bagi-bagi susu. Jadwal pemanggilan Gibran pun sempat dibatalkan, sebelum akhirnya dipanggil kembali pada hari ini. Mereka melaporkan hanya melihat dari YouTube dan informasi-informasi media online. Nah, kita klarifikasi dengan kepolisian, ya, Bareskrim, penyidik, kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, kita sampaikan ke pelapor dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa.
terhadap misalkan bagi-bagi susu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur. Nah, setelah kita mintai klarifikasi, ternyata dalam klarifikasi itu tidak terbukti. Namun dugaan pelanggaran kampanye Gibran nyaring sebelum masa kampanye dimulai. Kelompok masyarakat menamakan diri Radar Demokrasi Indonesia melaporkan iklan kampanye susu Prabowo Gibran yang ditayangkan sebelum masa kampanye dimulai. Iklan susu Prabowo Gibran diduga terabas aturan kampanye karena melibatkan anak di bawah umur. Sebelum ramai dugaan pelanggaran iklan susu, Gibran lebih dulu dihadapkan dengan dugaan pelanggaran atas kehadirannya di acara Desa Bersatu. Acara ini diduga merupakan deklarasi dukungan aparat desa kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November lalu. Tim kampanye daerah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam. Hal itu terkait dugaan pengrusakan baliho Prabowo Gibran yang terpasang di landmark Welcome to Batam. Melalui tim kuasa hukumnya, TKD Prabowo Gibran untuk Kepulauan Riau resmi melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam dalam laporan berbentuk aduan yang dilakukan di Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Ketua tim kuasa hukum TKD Prabowo Gibran Kepri, Musrin, menjelaskan laporan pengaduan masyarakat ini buntut dari penurunan baliho Prabowo Gibran yang sebelumnya terpasang pada landmark Welcome to Batam, yang juga merupakan salah satu ikon pariwisata Batam. Pihak TKD Prabowo Gibran mengaku telah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Batam yang turut dilampirkan sebagai bukti. Yang kita sampaikan tadi kepada Polresta Barelang, ya, dalam hal ini kita buat pengaduan dulu ya, laporan pengaduan dengan dugaan pengerusakan yang dilakukan dan diduga dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam. Terkait daripada pemasangan baliho Prabowo Gibran di Welcome to Batam tersebut, kita dari tim TKD Prabowo Gibran Provinsi Kepri sudah melayangkan surat ke pemerintah Kota Batam dan kita sudah mendapatkan izin ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan baliho tersebut, kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Sebelumnya pihak Bawaslu Kepri menegaskan bahwa pemasangan APK di landmark Welcome to Batam melanggar aturan pemilu terkait penempatan APK yang sudah ditetapkan dalam PKPU. Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan TKD Prabowo Gibran Kepri sebelum melakukan pencopotan APK tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Video sejumlah anggota Satpol PP Garut mendeklarasikan dukungan terhadap Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Video ini diduga dibuat atas inisiatif salah satu anggota di pos pengamanan perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Gabungan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video deklarasi dukungan dari sejumlah Satpol PP Garut, Jawa Barat terhadap Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Dengan lantang dan tegas, 13 anggota Satpol PP Garut yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara atau FKB PPN ini blak-blakan mendukung Gibran. Pasca viralnya video tersebut, ke-13 anggota langsung diperiksa secara tertutup. Kami telah melakukan sidang kode etik, walau bagaimana kita lakukan, karena ini bukan seorang ASN. Kalau ASN atau PNS ini sidangnya nanti di BKD, tapi karena ini penegak kontrak, kita lakukan internal di sini. Dari hasil pemeriksaan, 13 anggota Satpol PP non-PNS tersebut diberikan sanksi skorsing. Tentu saja kita sudah memutuskan karena sesuai dengan ketentuan di sini yang bersangkutan kena skorsing. Selain itu, berdasarkan pengakuan mereka, video viral dukungan terhadap Gibran ini dilakukan atas inisiatif salah seorang petugas
dan dibuat di salah satu pos pengamanan perkotaan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko menyebut bahwa deklarasi dukungan Satpol PP Garut terhadap Gibran Rakabuming Raka tidak melanggar kode etik. Menurut Muldoko, Satpol PP Garut bisa saja mencari keadilan untuk kondisi mereka, tidak hanya terhadap Gibran, tapi juga paslon lain. Menurut saya enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun. Mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan. Buktinya waktu saya di Semarang juga pernah menyampaikan, kira-kira 2 tahun yang lalu, persis kondisinya seperti itu. Makanya saya tahu. Simulasi pencoblosan Pilpres di Banten dan di Solo hanya cantumkan 2 paslon, akibatnya KPU tuai kecaman. iNews Sore segera kembali.